Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah yang beriman. Pernahkah kalian bertanya-tanya, seperti apa ciri-ciri wanita yang begitu mulia hingga dirindukan oleh surga? Dalam video ini, kita akan mengungkap 5 ciri utama wanita yang diidamkan oleh surga, berdasarkan ajaran Islam dan kisah-kisah inspiratif dari para wanita mulia dalam sejarah Islam. Jadi, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai untuk mengetahui rahasia di balik kemuliaan mereka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten edukatif dan inspiratif lainnya dari kami. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan jaminan surga untuk sejumlah wanita muslim di dunia. Ciri wanita tersebut dapat dipedomani muslim demi mencapai surganya. Mengenai wanita-wanita yang dijamin masuk surga ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Sebaik-baik wanita surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ahmad, Abu Ya'la, At-Tabrani, Abu Daud, dan Al-Hakim. Lantas, bagaimana cara menjadi wanita muslim yang dapat dirindukan surga seperti mereka? Lima ciri wanita muslim yang dirindukan surga. Ada beberapa ciri-ciri wanita yang dirindukan surga yang dapat diteladani muslim. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadits. Jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita tersebut, masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan riwayat tersebut ditambah dengan penjelasan dari buku wanita yang dirindukan surga karya Fauzi Rachman. Berikut ciri-ciri muslimah yang dirindukan surga. Pertama, menjaga salat 5 waktu. Salat fardu adalah kewajiban setiap umat Islam. Amalan ini juga menjadi yang pertama kali dihisab pada hari akhir kelak. Tak heran, muslimah yang menjaga salat 5 waktunya akan dirindukan oleh surga. Berpuasa di bulan Ramadan. Puasa termasuk ke dalam rukun Islam. Wanita dapat melaksanakan puasa meski ada halangan biologis. Karena haid, mereka masih diberi kesempatan untuk melunasi utang puasanya di luar bulan Ramadan. Menjauhi zina. Zina merupakan perbuatan keji dan dosa besar dalam Islam. Untuk itu, wanita yang tidak pernah mendekati zina akan termasuk ke dalam golongan wanita yang dirindukan surga. Menaati suami. Setelah menikah, seorang muslim harus menaati suaminya. Suami yang dimaksud ialah yang dapat menuntun keluarganya menuju kebaikan, baik dari dunia maupun akhirat. Wanita yang sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 35, ada sejumlah kriteria untuk mendapat ampunan dan pahala yang besar. Salah satunya yakni wanita yang sabar. Dengan demikian, sabar akan mengantarkan pada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari ampunan itu maka seseorang bisa mendapat rahmatnya yang berupa surga. Terkait kriteria ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 35, sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar. Quran surah Al-Ahzab ayat 35. Sosok wanita yang dijamin masuk surga. Khadijah binti Khuwailid. Wanita pertama yang dirindukan surga ada Khadijah binti Khuwailid atau Siti Khadijah, merupakan istri dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya disebut dalam percakapan antara Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril. Seperti yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Khadijah adalah wanita yang akan menghidangkan sebuah tempayan berisi makanan dan minuman kepadamu di surga. Sampaikanlah salamku kepadanya, bahwa dia kelak akan masuk surga yang penuh dengan kenikmatan, dan tiada terdengar suara jerit penderitaan di sana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dirangkum dari buku 99 pesan Rasulullah untuk perempuan, terapi hati untuk wanita, yang mendambakan surga karya Lestari Ummu Al-Fatin menceritakan kisah dari Khadijah binti Khuwailid.
Siti Hadijah merupakan sosok wanita suci dan mulia yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memiliki sifat pemurah dan peduli pada orang miskin. Bahkan Siti Hadijah merupakan sosok wanita tangguh dan kaya raya yang rela mengorbankan harta, jiwa dan raganya demi berdirinya ajaran Islam. Fatimah binti Muhammad. Selanjutnya, ada Fatimah Az-Zahra, merupakan putri kesayangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah Az-Zahra dikenal sebagai anak yang taat kepada orang tuanya. Merangkum buku Ternyata Wanita Lebih Mudah Masuk Surga karya Is Nuraini Afgande, dan buku Kamulah Wanita Karir Yang Hebat karya Arum Faiza DKK. Bukan hanya itu, ia juga seorang wanita muslim yang sangat sabar, cerdas, kuat imannya, serta taat kepada suaminya. Maryam binti Imran. Kemudian, ada Maryam bin Imran, yang merupakan ibunda dari Nabi Isa AS. Maryam merupakan sosok wanita yang patut jadi teladan saat beribadah. Ia selalu beribadah sepanjang hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan satu roh pada rahimnya. Akhirnya Maryam pun hamil tanpa proses kehamilan seperti perempuan pada umumnya. Kabar kehamilan Maryam ini disampaikan langsung oleh malaikat Jibril. Siti Asiyah binti Muzahin. Terakhir ada Siti Asiyah bin Muzahin. Ia merupakan istri dari Fir'aun. Meskipun Siti Asiyah memiliki suami kafir, namun menjadi wanita yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutip Arum Faiza, dalam buku 11 kisah wanita super hebat di masa lalu, menjadi wanita kuat, cerdas dan taat. Awalnya Asiyah menolak untuk dijadikan istri oleh Fir'aun, namun penolakan itu berakhir dengan penyiksaan sadis dan keji terhadap kedua orang tuanya. Akhirnya, Asiyah pun menerima lamaran Fir'aun. Sebagai seorang perempuan salehah, ia selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijauhkan dari Fir'aun dan kaumnya yang zalim. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Tahrim ayat 11. Allah juga membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah dalam surga, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Quran Surah At-Tahrim ayat 11. Doa Asiyah pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diutuslah malaikat untuk memperlihatkan tempatnya di surga. Hingga pada akhirnya, Asiyah pun wafat sebagai seorang syuhada yang dijaminkan surga. Semoga informasi ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya para wanita, untuk senantiasa berusaha menjadi pribadi yang mulia dan dirindukan oleh surga. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, share video ini kepada teman-teman dan keluarga, agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya, serta tuliskan pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Pastikan juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten inspiratif dan edukatif lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.